Assalamualaikum guys, perkenalkan kami dari kelompok A2. Jadi kami ingin menampilkan video roleplay. Berikut kami tampilkan rekan-rekan kami. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai dan saya akan membikinkan resep untuk Ibu. Nanti Ibu bisa ambil di apotek yang telah disediakan oleh rumah sakit Ibu. Resepnya Ibu, maaf ya Ibu, saya lagi berburu, saya permisi duluan Ibu. Izin sus, jadi dari pemeriksaan tadi sebenarnya saya sakit apa ya? Maaf ya Bu, saya juga kurang tahu. Nanti saya konfirmasi lagi sama dokternya ya Bu. Mari Bu, saya Dari video yang telah kita saksikan bersama, dapat kita lihat bahwa terdapat perilaku seorang dokter yang bertentangan dengan bioetika autonomi dan kode etik kedokteran Indonesia pasal 10, di mana pasal 10 ini berbunyi, setiap dokter wajib senantiasa memenuhi hak-hak pasien, teman sejawatnya, dan tenaga kesehatan, serta wajib menjaga kepercayaan pasien. Nah, di mana dalam mengobati seorang pasien, seorang dokter itu wajib memenuhi hak-hak pasien dan memberikan informasi yang jelas dan memadai tentang kondisinya. Lanjut ya, nah, ayo. Kami duluan ya. Oke, dadah. Aduh, kamu tahu gak sih, tadi pas ini aku tuh bawa ke ayo, orangnya emang gak nampak banget ya? Enggak, dia bersih. Tapi cuma dari luar aja, cewek. Cewek loh, kok bisa sih? Itu buatnya kalau dia sampai. Setelah menyaksikan video berikut ini, terdapat pelanggaran kode etik kedokteran nasional Indonesia, yaitu pasal 16, di mana pasal 16 ini sendiri berbunyi bahwa setiap dokter itu harus menjaga kerahasiaan pasien baik setelah pasien itu mengikutinya. Nah, jadi kita sebagai seorang dokter itu harus menjaga kerahasiaan pasien, baik itu informasi medis, informasi pribadi, ataupun hanya sekedar sudah singkat saja. Nah, ini berguna untuk membangun kepercayaan pasien terhadap kita sebagai seorang. Pagi Bu, saya Dr. Arif yang berjaga pagi hari ini. Dengan Ibu siapa? Ibu Jihan. Ibu Jihan. Apa keluhannya Ibu? Ini anak saya sakit, Pak. Oh, siapa namanya Bu? Namanya Dimas. Berapa umurnya Bu? 12 tahun. 12 tahun. Udah berapa minggu sakitnya Bu? Dia ini udah demam tinggi sama 2 minggu ini, Pak. Belum turun-turun. 2 minggu demamnya? Oh. Sebelumnya kami udah ada ke klinik sih, Pak, untuk berobat. Klinik A, dokter B. Cuman sejauh ini belum turun-turun juga panas anak saya. Dokter B ada kasih pengobatan Bu? Sejauh ini cuma ngasih kayak pemeriksaan obat nggak ada dikasihnya. Oh gitu ya Bu? Gimana ya Bu? Sebenarnya Bu, dokter B itu kurang kompeten menangani pasien Bu. Saya bukan menjelek-jelekkan, tapi seharusnya Ibu lebih tepatnya datang ke klinik kami dulu Bu. Seharusnya begitu Bu. Oh iya ya. Iya. Kedepannya langsung ke klinik kami saja ya Bu. Oke. Baik Bu, saya periksa anaknya ya Bu. Oh iya benar-benar. Dari skenario 2 tadi telah terdapat pelanggaran pasal kode Ki, di mana terdapat pelanggaran pada kode Ki 18 dan pada kode Ki 19, di mana kode Ki 18 berbunyi bahwa setiap dokter harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia ingin diperlakukan, dan pasal 19 berbunyi bahwa dokter tidak boleh mengambil alih pasien teman sejawatnya kecuali dengan persetujuan keduanya atau dengan prosedur yang etis. Permisi dok, izin dok, itu ada pasien di IGD, dia ada alergi, badannya gatal-gatal sama merah-merah dok. Itu kira-kira gimana ya dok? Selesai. Baik, dok.
tadi yang baru sampai dan kalau nggak tahu tadi apa? Iya dok. Saya ingin periksa dulu ya Pak. Baik, Dok. Sebentar. Maaf ya Pak, agak sedikit tidak nyaman nantinya. Baik dok. Nanti kamu langsung kasih dia apa maksudnya? 500 ml. Baik dok, segera saya siapkan dok. Pak, ini ada obat dari dokter, 1-2 jam lagi saya lihat reaksinya ya Pak. Baik. Baik Pak, sudah 2 jam, ada reaksinya Pak? Tadi saya udah minum obatnya Mbak, cuman setelah 1 jam kok masih gatal ya Mbak? Oh masih gatal ya, Bapak ada alergi obat tertentu? Ada Mbak, saya ada alergi amoxicillin. Amoxicillin, baik Pak. Bentar ya Pak, saya kabari dokter terlebih dahulu. Dok, saya mau mengabari itu obat dari pasien yang gatal-gatal tadi, dia alergi obat amoxicillin dok. Itu obat yang dokter kasih itu ada mengandung lawan yang sama. Iya, tadi saya udah periksa infeksi dia tuh sebenarnya. Tapi ya udah kasih aja obat tuh buat nurunin gatal dia tuh. Tapi maaf dok, obat yang dokter kasih itu dengan lawan yang sama dok. Itu nggak bisa dok. Kok campur terus kamu nih? Cobalah ikut aja instruksi saya tuh. Ya maaf ya dok, itu keselamatan pasien itu kan prioritas kita. Jadi kalau misalnya pasien ada mengalami alergi, saya harus menyampaikan kepada dokter. Tapi kalau dokter tetap kekeh ingin memberikan obatnya, dokter bisa menulis instruksi tertulis. Ya udah, emang nggak bisa kita ambil resiko buat pasien tuh. Kamu tolong siapin alternatif lain ya, kayak yang mengandung non beta lactam. Baik dok, segera saya siapkan. Nanti saya kesana. Baik dok. Pak, ini obat baru dari dokter ya Pak. Dia tidak ada mengandung amoxicillinnya, antibiotiknya. Bapak bisa aman mengkonsumsinya. Baik, terima kasih Mbak. Saya takut dikasih obat yang sama lagi. Nggak apa-apa Pak, ini aman kok Pak obatnya. Sebentar lagi dokter akan datang lagi Pak untuk melihat. Baik Mbak. Pak, ini ada obat baru dari dokter. Itu tidak ada mengandung antibiotik ya Pak. Bapak Baik, bisa Pak. aman mengkonsumsinya. Ya, saya takut dikasih obat yang sama lagi Mbak. Oh, itu aman Pak. Saya pastiin itu aman. Bentar lagi dokter bakalan periksa ya Pak. Ya baik, terima kasih Mbak. Iya Pak. Permisi Pak, aduh maaf ya sebelumnya tadi saya juga lupa nanyain kalau Bapak punya alergi. Nanti ini diminum dulu, kalau memangnya masih ada gatal-gatal saya periksa ulang lagi ya Pak 1 jam. Ya baik, terima kasih Dok. Ya maaf ya Pak. Dari video telah dipastikan telah terjadi pelanggaran kode etik dan etik non efisien, di mana kode etik yang dilanggar yaitu pasal 12, 14, dan 16. Ini dari pasal 12 yaitu dalam melaksanakan pekerjaannya seorang dokter wajib memperhatikan pelayanan kesehatan baik secara fisik maupun sosial serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi setia masyarakat. Selanjutnya yaitu pasal 14 dan 15, di mana bunyi dari pasal 14 yaitu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus saling menghormati dan bekerja sama dengan anggota profesi lain tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan keyakinan, golongan, agama, suku, serta lainnya. Selanjutnya yaitu pasal 15 yang berbunyi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bersama-sama dengan anggota profesi lain, hendaknya menerapkan prinsip-prinsip kemitraan, kepemimpinan, prakarsa, serta pelaporan. Setiap tindakan ada konsekuensinya. Pilihan etis ada di tangan kita. Kami dari kelompok A2 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.